Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya masih akan membahas saham yang di-request untuk periode 11 sampai 17 Februari 2024, hari tanggal 22 Februari. Saya sudah membahas total ada 3 saham. BDMN ini saya sudah pernah bahas. Tentu saja sekali lagi mohon maaf, saya tidak bisa membahas semua saham yang di-request. Jadi saya akan memprioritaskan yang pertama yaitu yang paling banyak dibahas, dan ini saya sudah bahas semua di minggu ini. Kemudian jika jumlahnya sama, ini satu semua, saya akan memprioritaskan adalah yang saya bold kuning, artinya belum pernah saya bahas di channel ini. Berarti yang tidak saya bold kuning itu sudah pernah saya bahas, teman-teman bisa searching di YouTube menggunakan keywordnya analisa saham kode emiten naik level. Karena saya tidak mengoptimasi CEO ya. Oke, hari ini saya akan membahas saham yang belum pernah saya bahas di channel ini, yaitu Brand, di mana saham ini cukup fenomenal. Kita akan coba cek ini sahamnya seperti apa. Oke, Brand Barito Renewable Energy ya, per tanggal 22 Februari, hari ini harganya 5575. Seperti biasa nih kita akan membahas dari 5 parameter. Yang pertama dari kinerja harga sahamnya sejak IPO. Ini belum sampai 10 tahun karena IPO-nya baru belum setahun ya. Nanti kita cek ini perusahaan apa, kinerjanya bagaimana sehingga harganya naik sangat tinggi, valuasi saham, dividen, kesehatan finansial. Seasonality juga belum karena masih baru IPO, belum ada 1 tahun. Nah, ini yang menarik ya, dari sisi bandarmologinya kita akan cek ya teman-teman ya. Struktur sahamnya apakah sehat, peran investor asing, kepemilikan retailnya, perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir dan atau bukan setahun terakhir ya, sejak IPO, dan pola saham on to date. Dan terakhir nanti secara teknikal kita akan bahas ya, kira-kira nih harga sahamnya akan nyungsep atau justru malah akan terbang lagi ya, karena ini cukup menarik, berlawanan antara fundamental dan bandarmologi. Oke, ini IPO baru ya teman-teman ya, baru Oktober 2023. Jadi ini belum setahun, masih beberapa bulan saja, dan harga sahamnya ini sudah naik 714% dari harga IPO-nya. Ya, ini harganya sejak IPO 1 bulan masih negatif ya. Year to date-nya ini minus, jadi sempat naik di atas ya. Pernah nih setahun terakhir pernah, berarti setahun terakhir itu sejak IPO pernah sampai 8.200, harga saat ini 5.575 ya. Jadi mungkin ada yang nyangkut juga ya. Ini year to date min 25,4%, dan terendahnya setahun terakhir atau sejak IPO pernah di 975, yaitu ya harga IPO-nya tadi ya. Harga IPO-nya 780 bahkan ya, jadi langsung loncat. Nah, harga saat ini itu nggak ada setahun terakhir ya, 6 bulan terakhir ya, masih ada di tengah-tengah lah ya. Oke, kita cek ini perusahaan apa, Barito Renewable Energy atau Brand. Ini websitenya kalau teman-teman pengen tahu lebih detail. Ya, dia adalah perusahaan holding ya. Dia perusahaan holding, artinya dia memiliki anak usaha dan pendapatannya itu dari apa? Dari laporan keuangan konsolidasi anak usahanya. Sektornya dia infrastruktur untuk utilitas listrik. Nah, ini karena holding ya, jadi dia holdingnya adalah memiliki Start Energy Group Holding Private Limited, ini dari Singapura. Ya, dimana ini juga holding, pegang holding gitu ya. Holdingnya pegang holding, dimana holding yang sesungguhnya di sini. Dan ini adalah anak-anak usahanya teman-teman ya, banyak sekali. Dan ini ya yang tadi Star Energy Geothermal SEG Private Limited, ini dia ada kepemilikan ada 51% nanti di Salak ya. Kemudian Wayang Windu ya. Ya ini nanti kita akan lebih jelaskan ya, ini terlalu rumit kalau dijelaskan di sini. Intinya dia adalah holding, memegang satu holding lagi, dan semuanya namanya SEG atau Star Energy Group. Dia bergeraknya di bidang yang sama semua, yaitu geothermal ya. Nah, ini adalah lebih detailnya teman-teman ya. Dia adalah induk yang berbasis di Indonesia ya, bagian dari Barito Pacific. Jadi induknya berbasis di Indonesia, yang tadi induknya berbasis di Singapura ya. Jadi dia berbasis di Indonesia, memegang di Singapura. Ya mungkin untuk kepentingan listing di Indonesia saya nggak ngerti juga. Ya, ke produsen listrik ya teman-teman ya, dan listrik menggunakan tenaga panas bumi. Ya, jadi ini ada beberapa yang digarap oleh brand ini. Yang pertama yaitu Wayang Windu. Ya, Wayang Windu ini adalah Star Energy Geothermal Wayang Windu. Dia mengoperasikan kapasitas listrik 230,5 MW.
ya memiliki hak eksklusif untuk mengembangkan area panas bumi berdasarkan kontrak operasi bersama dengan PT Geothermal Energy atau PGEO, ya ini sudah TBK hingga 2039. Jadi intinya seperti ini teman-teman ya. Brand ini adalah kayak kontraktor ya, kontraktornya PGEO gitulah kira-kira ya, kontraktornya PGEO. Kemudian nanti PGEO brand ini membangun, jadi ada kawasan milik PGEO, brand ini membangun infrastrukturnya ya, dan dia memiliki hak untuk memanfaatkan kontraknya hingga 2039 untuk mengelola, mengoperasikan ya pembangkit ini teman-teman ya, pembangkit panas bumi ini ya dengan kontraknya hingga 2039. Ini untuk yang wayang windu. Kemudian untuk yang ada yang derajat juga sama, ini kontraknya sama PGEO ya, dan kontrak penjualannya juga langsung ke PLN ya. Jadi ini sudah pasti ya teman-teman ya, ini usaha yang memberikan kepastian karena sudah pasti dibeli sama PLN ya. Kemudian ini ada Salak juga sama ya, sama persis, ini kontraknya hingga 2040 ya. Ini ada dua juga, ada Hamiding, dia baru eksplorasi geotermalnya, eksplorasi di Hamiding, dan Sekincau ini juga masih eksplorasi. Jadi ada dua yang masih eksplorasi, 3 sudah beroperasi. Nah, jadi poinnya gini teman ya, bedanya sama PGEO itu apa? PGEO itu dia memiliki 16 totalnya ya, 16 geotermal, dikelola sendiri 8, dikelola anak usaha 3, dikelola oleh kontrak operasi bersama itu ada 5, dan dari 5 ini 3-nya dipegang oleh brand, kira-kira seperti itu. Tadi ada masa kontrak KOB-nya ya, kalau nggak salah 2039 sampai 2040. Nah, ini adalah klausulnya, pada saat berakhir KOB, fasilitas pembangkitan listrik yang dioperasikan oleh KOB itu akan dialihkan kepada grup ya. Jadi nanti pada saat selesai ya, pada saat berakhirnya KOB-nya itu tadi 2039-2040, maka pembangkit listriknya dialihkan kepada grup ini. Ini saya ambil dari PGEO ya, jadi dialihkan kepada PGEO, kira-kira seperti itu. Ini ada derajat, wayang windu, dan bedugul tadi ya, Salak ya, ini ya. Nah, kemudian kontraknya seperti apa? Ini saya sedikit lama menjelaskan di sini ya teman-teman ya. Jadi berdasarkan KOB, grup ini adalah PGEO itu mendapatkan production allowance ya. Ini besarannya sudah ditentukan, 2,66% untuk derajat, 4% untuk yang lainnya. Ya, jadi dari brand ini akan membayar namanya production allowance sampai kontraknya berakhir. Jadi kalau kontraknya sudah berakhir, nanti pembangkit listriknya akan dialihkan kepada PGEO. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya, gambarannya. Oke, ini dari mana dia dapat uangnya? Dari tadi ya, sudah kontrak semuanya dengan PLN ya. Penjualan listrik, uap, kemudian sewa operasi dan pembiayaan, ini semuanya dihasilkan dari PLN. Ya, dia ada biaya manajemen ini, kemudian ada penjualan kredit karbon. Ya, jadi ini karena ya ini kredit karbon saya nggak akan jelaskan di sini terlalu panjang. Ya, ini dari Salak, derajat, dan wayang windu ya. Yang paling besar adalah dari Salak ya untuk pendapatannya, dan labanya itu juga paling besar di Salak, yang kedua di windu ya, ketiga di derajat. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, kemudian kita masuk ke kinerjanya teman-teman ya. Jadi ini pendapatannya ini sejak 2020 naik terus ya, laba kotornya naik terus. Ini stabil ya teman-teman ya. Stabil, kemudian pendapatan ini annualized juga naik ya, stabil naik, dan pastinya akan naik terus. Konsisten, namun annualized 2023 ini sedikit turun ya. Kalau kita cek ya, kenapa kok sedikit turun? Karena dia laba bersihnya itu turun ya. Secara laba usahanya dia stagnan. Ya, stay aja, maintenance di angka 74-75%, namun untuk laba bersihnya ini turun, dan tadinya sudah naik 30,3%, turun ke 25,5%. Itu disebabkan oleh apa? Kita lihat ya, pendapatannya naik, kemudian laba kotornya naik. Nah, beban usahanya ini naik ya, teman-teman ya. Beban usahanya naik lebih besar prosentasenya daripada kenaikan laba kotornya. Kemudian ada
Nah, ini yang naiknya cukup signifikan, yaitu beban lain-lain yang naik dari 78 juta US dollar menjadi 108 juta US dollar ya, sehingga laba bersihnya turun. Dan itu disebabkan karena beban bunga itu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada ya. Jadi ada beban bunga dari hutang bank ya teman-teman ya. Nah, untuk valuasinya seperti apa? Nah, ini saya menggunakan current PE ratio annualized. Kemarin ada yang tanya. Di sini ada PE ratio ada dua ya, annualized dan TTM. Jadi saya yang pakai yang annualized ya. Untuk definisinya teman-teman bisa cari sendiri di Google ya. Jadi annualized-nya 427 teman-teman ya. Untuk PBV-nya ada di 188,62, ini sangat premium. Harga wajarnya ya sudah pasti mahal sekali ya, dengan kita lihat dari PBV dan PI aja itu sudah sangat mahal, sangat premium. Kalau dari earning yield dengan book value 30 ya, maka harga wajarnya sebenarnya hanya ada di PBV 2,94 dan 4,41. Atau kalau kita konversi ke harga sebenarnya hanya 87 sampai 131 rupiah saja. Jadi harga saat ini 5575 tuh sangat premium ya. 4.163 sampai 6294% lebih mahal daripada harga wajarnya. Nah, untuk dividen sendiri baru satu kali bagi dividen interim ya, 3,91. Imbal hasilnya sudah pasti sangat kecil. Ya, karena tadi memang sangat premium ya, teman-teman ya. Earning yield-nya aja berapa itu tadi? Earning yield di sana ada nggak ya? Belum ada, teman-teman ya. Earning yield kecil, teman-teman ya. Oke, untuk dividen di tahun 2024 ini saya belum ada gambaran karena ini belum ada historicalnya. Jadi saya tidak bisa atau tidak ada ide, nggak ada pandangan sama sekali ya. Tapi dia memiliki kemampuan, kalau kita lihat dari cashnya, itu dia memiliki kemampuan untuk membayarkan 100% dari labanya ya. Memiliki kemampuan itu, namun apakah akan dibagikan itu tidak tahu ya. Dan untuk kesehatan finansialnya kalau kita lihat quick ratio-nya bagus ya. Tadi saya sudah bilang ya, dia memiliki kemampuan bayar dividen 100% ya. Karena kita lihat quick ratio-nya juga di atas 2, current ratio-nya di atas 2. Debt to equity ratio-nya ini naik ya di tahun 2022, namun kalau kita lihat secara kuartalan ini mulai turun ya. Jadi good, meskipun masih sangat tinggi ya. Ini masih kira-kira 7 kayak ya. 7 kali ya dari ekuitasnya. Ya, jadi ini ya cukup bisa dipantau, namun karena tadi memang pendapatannya pasti stabil ya, dan pasti dibeli oleh PLN, jadi tidak ada resiko market. Ya, mestinya bank berani ya untuk memberikan hutang yang cukup tinggi ya, karena memang secara bisnisnya stabil. Oke, untuk seasonality ini belum cukup data, kita skip aja. Nah, ini ya tadi secara valuasi secara fundamental pasti orang fundamental tidak akan mau melirik saham brand pastinya ya. Nah, bagaimana dari sisi bandarmologinya ya? Kalau kita lihat ya dari struktur kepemilikan sahamnya ini sehat teman-teman ya, secara bandarmologi sehat karena pengendali di atas 50% dan ini di cover juga sama Green Era Energy Private Limited 23%. Yang beredar di masyarakat hanya 11,7%, kecil sekali. Kemudian peran investor asing di sini cukup rutin ya teman-teman, rutin juga bertransaksi di sini. Namun kalau kita lihat ya ini acak-acak ya, pernah Januari pernah di bawah 2. Jadi investor asing tidak berperan untuk menggerakkan harga di sini ya, dia mungkin price taker. Kita lihat di Februari juga. Nah di Februari cukup tinggi ya 2,5 karena banyak tiganya, berarti cukup aktif juga nih di bulan Februari investor asing. Nah kemudian kepemilikan retailnya pada saat IPO itu 50.000 namanya, pada saat IPO ya tanggal 9 itu 50.000, cuma di akhir sudah langsung turun setengahnya. Nah itu saya nggak hitung ya, saya hitungnya di akhir Oktober aja ya. Jadi mungkin yang pegang saham brand dari 50.000 begitu arah langsung dijual ya, separuh 25.000 orang menjual sahamnya langsung ya, taking profit. Nah masih tersisa 24.000 nih, dan ini bertambah berkurang dan ini bertambah lagi ya. Nah secara ini bukan year on year, dari sejak IPO sampai Januari ini bertambah 3.651 ya. MN1 juga sama ya, kebetulan sama ini teman ya.
Nah, ya sama. Oh iya sama tahunnya, jumlahnya sama ya, bisa sama gini ya, 24754, 24754 ya. Kebetulan sekali. Nah, sejak IPO kalau kita lihat ya, jumlah lembar sahamnya untuk investor retail lokal berkurang sejak IPO ya. Namun kalau kita lihat MN1 Januari Desember ini bertambah lagi cukup signifikan ya teman-teman ya. Jadi overall dari Oktober ke Januari itu kalau kita lihat dari sini ya, meskipun jumlahnya bertambah namun secara shares itu turun teman-teman ya. Dan yang masuk ini juga sangat kecil ya, per orangnya cuman 600 ribuan, 700 ribuan. Namun di Desember ke Januari dia cukup 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 tinggi teman-teman ya. Holdernya ya naik 3.561 orang. Jumlah lembar sahamnya juga naik cukup signifikan, average-nya turun. Ya, ini masuk per orangnya ini 62 jutaan. Ya, 62 jutaan sehingga total value-nya bertambah. Ya, jadi kita cek perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir. Ya, kalau kita lihat di chart ya, ini garis bandar homologinya naik terus ya. Jadi sejak IPO ini masih diakumulasi secara garis. Kita lihat dari bandar detektornya. Ini netral, namun ada small accumulation kecil di sini ya. Kita lihat tadi ya, jumlahnya turun ya teman ya untuk investor retail lokal ya. Sejak IPO turun tipis ya. Jadi small accumulation. Nah, dari broker summary kita lihat ini ya ada akumulasi juga dia, Datu broker ini NI ya teman-teman ya. Cukup ya, ini yang small accumulation di top 2-nya ya di NI. Nah, kita lihat lebih detail ya. Apakah betul sedang ada akumulasi? Kita lihat brand ini totalnya ada 133 miliar lembar saham, dan ini ada satu hal yang cukup menarik, yaitu sejak ini bukan Januari ya, sejak Oktober, sorry ya, ini saya salah. Sejak Oktober, sejak IPO itu semuanya scriptless. Namun per Januari 2024 ada yang mengubah sahamnya dari scriptless menjadi script, dan itu adalah pengendalinya. Ya, pengendali utamanya dia mengubah dari script ke scriptless teman-teman ya. Nah, saya coba take out ya, ini lokal CP ini berkurang ya. Saya coba take out milik pengendali ya, sehingga sekarang hanya tersisa yang floating. Apa yang terjadi ya, kita lihat ya, hanya 35,3% aja yang floating, yang scriptless saat ini. Kita bandingkan, kalau kita lihat investor retail lokal berkurang tipis ya, dan kita lihat ya teman-teman ya, hanya 0,73%, jadi sangat kecil sekali investor retail lokal yang ada di saham brand. Ya, karena pasti ya itu, karena edukasinya kan fundamental ya. Jadi nggak ada yang berani beli saham ini ya. Nggak ada yang berani beli saham ini. Sangat kecil ya, dan ini jumlahnya juga tidak terlalu signifikan turunnya. Kita lihat sejak IPO, ini sejak IPO, ada perpindahan yang cukup besar dari reksadana asing ya ke institusi keuangan asing ya. Jadi ini perpindahan, makanya tadi memang netral ya, sejak IPO sampai saat ini terbilang netral karena perpindahan sahamnya hanya dari big money ke big money ya. Ini investor retail lokal tidak ada partisipasi yang berarti ya, karena selain jumlahnya sangat kecil, transaksinya juga sangat kecil, jadi tidak berarti. Nah, untuk pola saham on to date-nya gimana ya, kita lihat dari Februari ini masih naik ya. Jadi setelah naik turun, dari Februari ini naik ya. Bandar detektornya terdeteksi sedang akumulasi. Kita lihat juga secara broker summary, juga ada broker YU, DX, dan AK yang lebih besar ya. 5 broker atas ini akumulasi ya. Jadi sedang ada akumulasi di bulan Februari. Oke, kemudian teknikal kedepannya kira-kira seperti apa nih teman-teman ya. Kita lihat dari IPO ya, dia arah berkali-kali tadi. Di akhir bulan Oktober sudah berkurang setengah dari yang membeli saham brand waktu IPO. Ya, naik kemudian dia turun. Nah, ini tantangannya di sini teman-teman. Apakah dia akan naik atau justru akan nyungsep nih? Ya, ini likuiditasnya cukup oke ya, 121 miliar per hari. Dari sisi fundamental udah pasti ya, sangat nggak ada orang yang mau beli saham ini kalau dia mengerti fundamental. Ya, belajar value investing, sorry ya, bukan mengerti fundamental. Dia belajar value investing pasti akan menghindari saham-saham seperti ini. Ya,
Namun secara bandarmologi ini menarik ya, karena tadi kepemilikan retail sangat kecil. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya, di sini dia sedang ranging di 4.400 sampai ke 5.600, teman-teman ya, 5.600. Namun uniknya di sini dia membentuk higher low. Ya, dia membentuk higher low segitiga seperti ini, teman-teman ya. Nah, kira-kira harga sahamnya ke depan akan seperti apa? Kalau boleh saya prediksi ya teman-teman ya, ini harga sahamnya akan tetap melanjutkan kenaikan ya. Jadi saya yakin dia akan naik ke atas lagi, bahkan mungkin bisa menembus all time high-nya dia ya. Ini prediksi saya ya teman-teman ya. Nah, pasti mungkin akan bisa menembus sini teman-teman ya. Kita lihat aja nanti ke depan apakah betul analisa dari saya ya, karena saham ini memang pergerakannya tidak didasari oleh fundamental ya, tidak didasari oleh fundamental. Dari bandarmologi ya, makanya orang fundamental, orang value investing tidak akan pernah menyentuh saham ini ya. Boleh dibilang ya, di saat orang lain takut, sebagian besar takut membeli saham ini, ya kita harus berani itu ya, bisa dibalik kalau value investing kan seperti itu ya. Oke, ini bercanda teman ya, ini bukan dorongan untuk pom-pom gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi kira-kira ini teman-teman ya analisanya. Sekarang kita akan masuk ke risamnya teman-teman ya. Jadi untuk kinerja jangka panjang naik, kinerja jangka pendeknya juga naik meskipun labanya turun. Valuasi mahal bahkan sangat premium, baru satu kali bagi dividen untuk 2024 saya tidak ada pandangan. Untuk seasonally belum cukup data. Untuk dari sejak IPO dan Januari netral aja, namun Februari sudah ada akumulasi dan technical sedang ranging di 4.400 sampai 5.600 ya. Dan terakhir teman-teman ya, ini penting ya teman-teman ya, disclaimer ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah ya. Saya sebenarnya takut membahas saham brand ini ntar dikira pom-pom ya. Ini bukan ajakan jual atau beli saham brand teman-teman ya. Jadi ini kan ada yang request saja. Tetap teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin membeli atau menjual saham brand, karena ini resikonya sangat tinggi ya. Resikonya sangat tinggi karena kenaikan sahamnya tidak berdasarkan fundamental ya, karena tadi fundamental itu sudah sangat premium. Oke, sekali lagi teman-teman, jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion. Jika searah atau mendukung analisanya teman-teman sendiri, silahkan bisa mengambil keputusan investasi. Namun jika kontra ya silahkan teman-teman analisa ulang atau mungkin skip, cari saham lain yang masih banyak ya, masih ada 900 saham lainnya di Bursa Efek Indonesia. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja analisa saham brand ya, semoga bisa bermanfaat. Dan sekali lagi teman-teman ya, lakukan analisa sendiri. Oke, kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya. Terima kasih.